Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa menyapa kembali Bapak Ibu. Dan di video kali ini kita akan ngobrol tentang pijat. Suka ada banyak yang bertanya, kira-kira pijat tuh harus berapa kali sih dalam sebulan, dalam seminggu, atau dalam setahun? Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tentu patokan itu sejauh ini ya yang saya ketahui belum ada standar yang memang harus pijat sebulan sekali, harus pijat setahun sekali, harus pijat misalkan seminggu sekali. Tidak ada patokan yang sekiranya khusus untuk tadi. Tapi kalau kita mau lebih santai sedikit, relax sedikit, salah satu dari sekian banyak manfaat pijat itu adalah untuk meredakan pegal-pegal, membuat otot dan badan kita rileks. Ini bisa jadi acuan. Nah, teman-teman, setiap orang itu punya acuan tegangnya masing-masing, berbeda-beda. Misal kita ambil contoh ya, misalkan saya pribadi, itu kadang dalam sebulan tuh bisa pulang pergi kendaraan dengan jarak yang cukup jauh 100 sampai 200 200-an ya 200 kilometer. Itu sebulan tuh 4 kali, berarti seminggu sekali. Itu biasanya saya tempuh naik motor, naik mobil. Nah, dan saya rasakan biasanya seminggu pertama kalau bolak-balik gitu tubuh saya masih oke. Tapi minggu kedua ketika rutinitas itu saya lakukan kembali, tubuh saya udah mulai ngasih alarm, mulai berasa pegal, betis, pundak, karena yang namanya di kendaraan kan duduk. Secara aktivitas saya tidak banyak duduk memang aktif lah gitu ya. Tapi ketika dalam kendaraan yang memang tadi membutuhkan waktu yang lama, 200 kilometer itu kan sekitar ya 6 jaman lah gitu ya di kendaraan. Itu kan duduk, mata terjaga, fokus. Maka 2 minggu sekali itu saya pasti dipijat. Kenapa demikian? Karena ya kesibukannya demikian, aktivitasnya demikian, dan itu bukan disebut kecanduan pijat karena memang bagian daripada kebutuhan. Lalu gimana kalau ada orang yang santai-santai saja dalam tanda kutip ya, dia jarang keluar kota, jarang berkendara jauh, berkendara sedang-sedang saja, terus juga aktivitasnya tidak terlalu capek, maka kan nggak mungkin standarnya sama dengan saya. Atau mungkin bisa lebih slow, misalkan sebulan sekali pijatnya, atau 2 bulan sekali. Apalagi kalau yang secara aktivitas jauh lebih sibuk dibanding saya. Wah, dia keluar kota, kendaraan, naik kendaraan terus. Maka tidak harus 2 minggu sekali kan, bisa seminggu sekali. Artinya, berapa kali pijat itu kembali lagi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya seseorang seminggu sekali, seminggu sekali. Kebutuhannya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kebutuhannya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Silahkan kembali ke kebutuhan tadi. Dan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Tapi gimana dong Kang cara menentuinnya? Nah ini sebenarnya teman-teman, bahwa tubuh kita itu Allah setting, yang maha kuasa setting itu dengan sangat-sangat sempurna. Maka ketika dia tubuhnya merasa ada problem, dia tuh ngasih sinyal, ngasih alarm. Untuk apa? Untuk semacam misal ya, yang paling mudah kita cerna tuh ketika malam coba. Jam 10, jam 11. Itu tuh mata kita mengantuk. Artinya kan settingannya malam itu istirahat. Atau bahkan ada orang yang mungkin kurang tidur jam 8, jam 9 udah ngantuk dan tidur. Nah, begitu pun tubuh kita. Ketika tubuh kita kelelahan, kecapean, ada timbulnya pegel-pegel, ada timbulnya berasa nggak nyaman di beberapa area tubuh, maka itu tuh seolah-olah alarm bagi kita untuk kita tuh ayo lakukan servis, lakukan pijatan, lakukan terapi. Tapi tentu ada banyak orang untuk menyikapi alarmnya. Ada orang yang minum obat, benar ya? Biar cepet sakit-sakit badan minum obat anti nyeri. Tapi ada orang yang juga saya cukup istirahat saja. Tapi setelah diistirahatkan sehari 2 hari ternyata masih agak pegal-pegal. Mungkin itu salah satu alarm istirahat aja nggak cukup. Tapi butuh ada sentuhan orang lain, ada pijatan orang lain. Jadi balik lagi bahwa pijat ini tidak ada standar yang baku, kembali
tingkat kecapean setiap orang, tingkat kelelahan setiap orang tidak sama, dan tubuh kita ngasih alarm, kalau saya boleh katakan, ayolah lebih peka terhadap dirinya. Tubuh kita bukan mesin, tubuh kita butuh istirahat, butuh servis, sebagai halnya kita punya kendaraan, maka pijat merupakan upaya kita untuk menservis tubuh supaya dia tetap fit, supaya tubuh kita bertahan lama, supaya tubuh kita performanya baik-baik saja. Seperti itu mungkin ya teman-teman, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga tubuh kita dengan baik, dan juga tentunya kita bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif ketika tubuh kita dalam keadaan fit. Mudah-mudahan kita sehat selalu.